Kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Kita berada di hari Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022. Marilah kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami ingin membaca firman-Mu. Firman ini pedoman dalam hidup kami untuk mengenal kehendak Tuhan. Roh Kudus kuasai kami, dan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari bersama-sama membuka Alkitab kita, Ester pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat 17. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedi. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimnyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hata, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hata mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hata supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hata disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hata dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hata memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin untuk saat yang seperti ini engkau boleh berkedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.
Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian saudara-saudara firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita, tindakan dan risiko. Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, Nelson Mandela di Afrika Selatan, William Wilberforce di Inggris, Martin Luther King Jr. di Amerika Serikat. Mereka ini saudara-saudara adalah contoh tokoh yang berani bertindak dan mengambil resiko dalam mengubah dunia. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang tidak berbuat apa-apa karena takut dengan risiko yang akan dihadapi. Saudara, Ester menghadapi situasi yang pelik. Ia bisa dijatuhi hukuman mati karena langsung menghadap raja tanpa dipanggil. Namun, Ester bersedia untuk mengambil tindakan penting ini dan berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Saudara, Ester berfokus pada tantangan dari Mordekai untuk melindungi bangsa mereka dan mengupayakan keadilan. Kedua orang ini memiliki kepercayaan dan iman yang teguh kepada Allah saat menghadapi tantangan. Tindakan mereka pun saudara berdampak luas. Sepanjang kisah Ester tersirat keberadaan dan kedaulatan Allah serta penyertaannya yang nyata melalui tindakan yang diungkapkan oleh Ester dan Mordekai. Sahabat-sahabat Kristus, bagaimana dengan kita? Dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, hidup kita, hal ini sangat relevan. Saat ini pun kita diundang untuk mengambil tindakan dalam rencana Tuhan yang lebih luas. Meskipun saudara, bisa jadi kita mesti menanggung resiko yang fatal atas tindakan tersebut. Beranikah kita tetap melangkah dan berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati"? Apakah kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat dan keberanian ketika kita bersandar kepadanya? Tantangan saudara adalah sebuah kesempatan istimewa untuk mendemonstrasikan kehadiran Allah dalam hidup kita. Ya, yakinlah bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Dia adalah penolong kita. Dia adalah Allah yang pengasih. Dengan segala tindakan, kita mampu menghadapinya karena Tuhan bersama dengan kita. Teruslah semangat untuk memakai kesempatan yang Tuhan berikan dan perlihatkanlah kehadiran Tuhan dalam hidup kita untuk menanggung setiap hal, dan Tuhan akan menopang kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya tidak berlalu begitu saja, Roh Kudus menolong kami untuk mewujudkannya. Kasihi kami semua, berkati hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, berkati para orang tua kami dalam usia emas, biar mereka tetap sehat, semangat menjalani hidup ini. Berkati saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Kiranya hidup mereka senantiasa mereka nikmati dalam sukacita kebahagiaan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka, yang bergumul dengan banyak hal. Oh Tuhan, topang kami. Biarlah kami mampu menghadapi semuanya, karena Tuhan Yesus yang tidak pernah jauh dalam hidup kami. Kami percaya, apapun pergumulan kami, di dalamnya kami akan mampu melewatinya, karena Engkau yang menopang kami. Kalau kami bersukacita, Tuhan sempurnakan segala sukacita kami, agar kami bersukacita dan bersyukur hanya dalam kuasa Tuhan. Dan Engkau memberkati para pelayan-Mu, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau teguhkan pemimpin kami untuk memerintah dengan bijaksana. Kiranya kami semua akan selalu merasakan sukacita dalam Tuhan,
Dan kami percayakan hidup kami kepadamu karena Engkau adalah gembala yang baik, yang akan menuntun kami ke tempat yang tenang dan teduh. Dan kami pasti merasakan kuasa Kristus yang dahsyat, sehingga kami kuat menghadapi tantangan dan dapat mendemonstrasikan kasih Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang bermohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Kiranya firman ini akan terus meneguhkan kita, memberi semangat bagi kita menjalani hidup ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.